Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2019 ini akan menggali kitab Wahyu. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Umat Allah di Perkotaan. Seperti biasa sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan kalau misalnya kitab Wahyu ini memang harus pendeta-pendeta ini semua. Nanti mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan kali ini adalah kota besar mana sih yang paling dikagumi? Silakan. Terima kasih, Shalom. Nama saya Marviko Katiandago dari Jemaat Taman Harapan. Jadi untuk saat ini kota besar yang saya kagumi yaitu Jakarta sendiri. Kenapa? Karena di Jakarta sini yang saya kagumi melihat lebih ke orang-orangnya sih sebenarnya. Walaupun banyak kesibukan, tetapi masih ada orang-orang yang mau mencari Tuhan. Oke, terima kasih. Shalom, nama saya Robert Gultom. Saya berasal dari Babelan Mas Permai. Kota yang paling menarik bagi saya kota New York kali ya. Kota pelabuhan paling sibuk di dunia. Tapi saya belum pernah ke sana. Tapi kalau ada kesempatan mau juga sih. Mau juga ke sana ya. Oke, terima kasih. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Viko, Robert, dan pemirsa dimanapun berada. Pendeta, ada kota besar yang dikagumi? Ada. Bandung. Wah. Kayaknya sangat ini sekali ya. Karena besar di Bandung. Itu kota unik ya, kecil, rame, orangnya ramah-ramah, makanan banyak, dan yang menarik adalah orangnya kreatif-kreatif. Kreativitasnya orang Bandung itu tinggi-tinggi. Oke, terima kasih. Pantesan setiap weekend kayaknya orang Jakarta ke Bandung. Ya, itu salah satunya. Membuat Bandung jadi macet. Kita akan segera memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Viko. Pelajaran 3, Umat Allah di Perkotaan. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang kepadamu. Di saat ini kami akan mempelajari dan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga, dan kami datang meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami agar supaya kami mengerti pelajaran firman Tuhan dan menolong kami untuk setia, hidup sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami akan didapati siap ketika Tuhan Yesus datang kembali. Berkati kami yang ada di tempat ini, dan berkati juga pemirsa yang menyaksikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Seperti yang kita tahu bahwa kota-kota besar menawarkan banyak hal-hal yang menarik. Kalau tadi mungkin Jakarta, wah, kita lihat segala macam ada ya di Jakarta ya. Apalagi kalau kita sudah keluar negeri seperti Amerika, New York. Wah, itu walaupun saya juga belum pernah ke sana, tapi dengar-dengar kabar dari sana tuh segala macam ada. Nah, kita saat ini akan belajar mengenai umat Allah di perkotaan. Dan puji Tuhan, gereja kita juga sudah mulai memfokuskan pekabaran Injil ke perkotaan. Karena kenapa? Ya di kota jelas lebih banyak orangnya gitu. Jadi kalau misalnya mau mengabarkan kepada orang, kepada manusianya, ya jelas harus mencari di kota. Kita sudah mulai dengan satu kota pertama di pelajaran minggu lalu, yaitu kota Efesus yang adalah ibu kota dan pusat perdagangan pada saat itu. Namun kita akan belajar 6 kota lainnya, yaitu Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Seperti yang pendeta bilang bahwa mempelajari kitab Wahyu ini kita harus melihat kondisi yang sedang terjadi pada saat itu, dan juga kita harus menempatkan bukan mungkin ya, dengan sedikit perasaan
kalau bisa dibilang mungkin empati. Ya. Jadi bukan cuma simpati tapi empati, menempatkan diri pada saat kondisi yang sedang terjadi. Dari pelajaran Sahabat Petang dikatakan bahwa perbandingan pekabaran 7 jemaat ini menunjukkan bahwa surat tersebut mengikuti struktur 6 kali lipat. Setiap bagian surat kepada setiap kota itu dimulai dengan Yesus menyatakan pekabarannya kepada gereja tertentu dengan nama yang spesifik. Contohnya kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Tiatira, kepada jemaat Sardis. Bagian kedua dimulai dengan frase, "Inilah firman dari Dia." Olehnya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada setiap gereja dengan menjelaskan gambaran tentang dirinya sebagaimana yang terdapat di pasal 1. Gambaran Yesus tersebut sangat cocok dengan kebutuhan spesifik dari setiap gereja. Jadi, Yesus memperkenalkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dari jemaat tersebut. Dengan demikian, Yesus menunjuk kepada kesanggupannya dalam menghadapi pergumulan dan situasi mereka. Selanjutnya, Yesus memberikan penghargaan kepada gereja itu dan juga nasihat-nasihat supaya mereka dapat keluar dari berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Jadi, ada jemaat-jemaat yang kekuatannya di bagian mana, strength-nya di mana, Tuhan Yesus memuji mereka dengan hal tersebut, lalu memberikan nasihat yang lain. Pada akhirnya setiap pekabaran disimpulkan dengan sebuah ajakan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh Allah dan janji bagi para pemenang, yaitu di ayat inti kita, Wahyu 3 ayat 22, di setiap bagian akhir selalu dikatakan siapa yang menang itu akan diberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana.